Pemkot Tangerang terus berupaya memfasilitasi dan mendorong kemandirian masyarakat. Salah satunya melalui pembinaan kelompok wanita tani hingga mengajak masyarakat untuk melakukan urban farming atau bercocok tanam di lahan terbatas. Pemkot Tangerang pun telah menghadirkan beragam program bantuan kemandirian, mulai dari pemberian bibit tanaman produktif, benih ikan, hingga pelatihan digital marketing sebagai upaya promosi pemasaran. Upaya tersebut pun telah berhasil dilakoni kelompok wanita tani gemar menanam sayuran, inovasi menanam padi, dan budidaya ikan atau KWT Gemas Implan yang terletak di Gria Dumpit Asri RW 6 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jati Uwung. KWT Gemas Implan ini hanyalah lahan tidur yang kosong, yang banyak semak belukar, ditumbuhin rumputan liar. Dengan adanya program dari pemerintah dulu, dari program PHBS, yang mengharuskan adanya KWT dan ketahanan pangan di kegiatan tersebut, maka dengan dukungan kelurahan dan kecamatan, dengan membantu meminjam lahan ini kepada pemiliknya, alhamdulillah diizinkan. Kita bersama-sama warga dan ibu-ibu yang ada di kompleks ini, terutama di RW 06, bersama-sama kerja bakti untuk membangun lahan yang tidur tadi dimanfaatkan untuk aneka sayuran, padi, dan juga ada ikan juga di dalamnya. Dulunya KWT Gemas Implan ini hanya sekitar 300 meter, itu pun nggak banyak macam tanaman. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah udah banyak aneka bibit tanaman dan juga ada peluasan lahan di belakang sono yang pemanfaatnya banyak banget. Ada tadinya penggarap cuma 10 orang, sekarang udah dari ibu-ibunya 15, bapak-bapaknya ada 26. Digarap ada tanaman jagung, ada bapak-bapak yang garap, ada tomat, cesim, ada terong, ada kembang kol juga, dan juga ada ikan. Di kolam ini ada kolam ikan nila, ada lele, juga ikan patin. Alhamdulillah di sini kemandirian yang sudah dirasakan warga masyarakat. Dengan adanya kegiatan di sini, tadinya yang ibu-ibu nganggur, nggak ada kegiatan, di sini bisa memasarkan produk-produk hasil dari KWT seperti tadi keripik pisang diolah menjadi keripik, dipasarkan di sekitar sini, juga di luar lingkungan sini yang merasakannya juga kembang telem sama keripik yang tadi untuk menghasilkan keuntungan yang bisa dimanfaatkan ibu-ibu untuk penambahan pendapatan di rumah tangga gitu. Alhamdulillah di sini pembagian keuntungan dari hasil KWT Gemas Implan ini kita udah ada sistem bagi hasil 70%, 30%, 70% buat penggarap, 30%-nya lagi buat kas KWT dan bagian marketing. Omset tiap bulan di sini lebih dari 10 juta dari masing-masing kumpulan penggarap tadi. Alhamdulillah manfaat dari adanya KWT Gemas Implan ini sudah dirasakan warga masyarakat sekitar sini dan cukup banyak juga oleh warga di luar Kelurahan Gandasari dan masyarakat luas. Contohnya seperti kunjungan-kunjungan dari mahasiswa, dari kunjungan dari Banten kemarin, Serang, Pandeglang, mereka datang ke sini untuk studi banding, belajar. Juga anak-anak TK PAUD yang udah alhamdulillah hampir tiap bulan pada mereka ada kunjungan wisata ke sini gitu. Gemas Implan merupakan contoh kesuksesan salah satu KWT dari 114 KWT yang tersebar di 13 kecamatan Kota Tangerang. Adapun KWT Jimpitan yang terletak di RT 3 RW 3 Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper,
yang berhasil mengolah hasil panen menjadi produk bernilai ekonomi. Saat ini saya sudah bersama salah satu penggiat KWT Jimpitan di RT 3 RW 3, Ibu Devi. Halo Ibu Devi, apa kabar Ibu? Ya, baik Mas. Alhamdulillah. Bu, sebenarnya sejarah dari terbentuknya KWT Jimpitan ini seperti apa sih, Bu? Ya, sejarah KWT ini tadinya ini merupakan lahan kosong ya Mas, lahan berupa rawa, pembuangan sampah yang tidak terpakai ya, tidak produktif lah Mas. Kita ajak warga-warga sekitar sini untuk menjadikan tempat ini menjadi lahan produktif, dan kita ajak ini ibu-ibunya ya, khususnya buat ibu-ibu di sini agar lebih produktif dan inovatif, karena ibu-ibu di sini kebanyakan itu ibu rumah tangga Mas. Jadi kita ajaklah mereka ke sini bergabung di KWT Loh Jinawi ini untuk bercocok tanam lah di sini ya Mas, untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Kalau terbentuknya itu tahun berapa, Bu? Terbentuknya tahun 2019 Mas. Oke. Kalau sejak terbentuknya KWT Jimpitan ini sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah Kota Tangerang belum? Alhamdulillah Mas, kalau bantuan ya kita udah dapat nih dari DKP Kota Tangerang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang selalu support kita ya Mas ya. Kayak buat bibit-bibit, kayak pembibitan kayak cabai, tanaman-tanaman lah seperti terong, kayak di sana juga ada pokcoy, kayak ikan juga kita udah dapat benih ikan, ada juga dari hewannya Mas, kita dapat pejantan hewan berupa kambing Mas. Oke. Kalau itu kan pemerintah sudah memberikan benih-benih atau hewan ternak lah ya Bu ya. Iya. Itu kira-kira ada pelatihannya nggak Bu untuk mengolah itu Bu? Pelatihan alhamdulillah, karena sekarang lagi dicanangkannya tuh banyak hidroponik, tentang hidroponik Mas. Kita lagi digiatkan sih untuk pelatihan hidroponik, dan alhamdulillah hidroponik kita ini sudah berjalan, sudah panen untuk kedua kali. Sekarang sedang menanam untuk ketiga kalinya nih Mas. Dan alhamdulillah di panen pertama itu kita merupakan yang terbaik. Kita dapat 70 kilo Mas, dan hasilnya emang maksudnya bagus. Tanamannya bagus semua sih Mas. Bu, tadi kan Ibu banyak banget nih ngejelasin apa aja yang dikerjakan di sini. Sebenarnya yang dikerjakan dan diolah di KWT Jimpitan ini ada apa aja sih Bu? Oh ya, boleh kita lihat di belakang aja ya Oh Mas ya, ya. boleh. Oke. Nih, contohnya seperti ini Mas Hedi. Nah, ini merupakan tanaman hidroponik nih Mas Hedi. Ini kita udah 3 kali panen ya Mas ya. Ini merupakan pokcoy, ini selada, dan di bawah juga ada tanaman lainnya Mas. Nah, kalau untuk panennya itu tiap berapa bulan sekali Bu? Kita panen 30 hari sekali. Oh, 30 hari sekali. Dan itu 30 sehari kita alhamdulillah sudah menghasilkan uang untuk hidroponiknya aja itu 1 juta Mas. Oke. Nah, kalau dari hasil omsetnya itu dialokasikannya kemana aja Bu? Kita biasa sih yang 50% untuk pembibitan lagi, yang 50% untuk kelompok wanita tani tersebut Mas. Oke. Berarti cukup menghidupi ibu-ibu wanita tani ya, kelompok wanita tani ya Bu? Mas. Belum yang di bawah ini kan ya Mas, ini juga kita alhamdulillah sebulan panen kita bisa dapat 500.000 Mas. Pasarnya itu kemana aja Bu? Pemasarannya kita biasa sih di warga sekitar, untuk warga sekitar. Manfaatnya sih kita kan pengen warga sekitar mendapatkan tanaman hidroponik yang murah lah ya Mas ya. Itu tujuan pertama kita sebenarnya. Sama kita dari dinas-dinas juga alhamdulillah support kita. Jadi kita masarin ke mereka juga Mas. Oke, berarti cukup memberikan manfaat yang signifikan lah ya Bu untuk warga sekitar KWT Jimpitan ini. Iya, alhamdulillah Mas. Dari kenikir tersebut kita kan menanam kenikir ya Mas ya. Itu kita olah juga Mas. Jadi kayak keripik kenikir di sini sebenarnya Mas. Iya. Berarti selain dijual langsung, ada yang udah diolah juga baru dijual juga ya? Betul Mas. Di sini kita ngolah keripik kenikir, bayam sama jahe. Minuman dari jahe ya Mas ya gitu. Nah, kalau dari penghasilan produk itu kisaran berapa Bu?
kalau penghasilan produk itu tidak menentu ya Mas. Kadang kan rame, kadang enggak. Jadi kita jual per produknya itu kalau kayak jahe itu ya Mas, jahe itu kita 15.000 per 250 mili. Itu bubuk berupa bubuk jahenya Mas. Itu kalau lagi rame nih Mas ya bisa lah 100 piece laku. Cuma kalau lagi sepi ya mungkin 50-an lah. Kalau kayak kenikir kita biasa banyak kayak pesanan Mas. Kita dari pesanan aja. Karena kita cuma memanfaatkan dari kenikir tersebut kan Mas, jadi kita hanya pesanan-pesanan saja. Oke baik Bu, berarti dari terbentuknya KWT Jimpitan ini merubah dan menimbulkan rasa kemandirian dari ibu-ibu warga sekitar ya Bu ya? Alhamdulillah Mas, dari KWT tersebut, KWT ini ya Mas, kita menjadikan wanita-wanita di sini, ibu-ibu di sini lebih produktif. Dan kita mendapatkan penghasilan ya Mas, khususnya dari tadinya yang di sini ibu-ibu rumah tangga kan Mas, kita punya kegiatan sore lah kayak kita tanam ini dan alhamdulillah sudah ada hasilnya dan udah bisa dinikmatin oleh kita sekarang sih Mas. Memanfaatkan lingkungan bukan sekedar keindahan semata, namun bisa bahkan mampu mewujudkan kemandirian pangan lewat komitmen pemberdayaan masyarakat untuk mengolah perekonomian lokal yang lebih maju. Kini saatnya berkontribusi menciptakan kondisi lingkungan dan sosial yang lebih baik. Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.